sekali nih kita kesini ya. Selamat ketemu Bu Umi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mau barokah ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Umi atas kehadirannya. Ini Bu langsung aja ya terkait dengan apa ini yang saya jalani gitu ya, mau izin saya datang bertamu ya lebih dulu ke sekolah dulu ya, dalam rangka ya silaturahmi gitu ya. Selama ini kan kita ketemunya kan gitu ya, dunia maya gitu. Terus ngobrol juga di situ, kayaknya pengen banget ya gitu ketemu. Dan alhamdulillah kita dapat kabar baik, besok kita akan lokal satu ya. Jadi kayaknya kalau memang reuni pembelajarannya itu memang lebih akan terasa kalau soalnya itu kalau ketemu ya. Iya gitu. Jadi terkait ini Bu, tugas saya saat ini pertama saya memang menjalankan tugas melakukan belajar dari video pengajaran prakteknya begitu. Tapi yang lebih saya ambil sih ini silaturahmi gitu. Saya bisa ketemu langsung dengan Bu Titin gitu, bisa tahu lingkungan sekolahnya seperti itu. Jadi selama ini kan sudah kita pada fokus pada modul 1.1 dan 1.2 ya, selama kira kurang lebih 1,5 bulan terkait dengan proses pembelajarannya gitu. Apa saja yang sudah yang apa dari bisa diceritakan dan terkait dengan baik Bu Umi, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Saya juga senang sekali. Pertama kehadiran Ibu Umi, terima kasih atas ceritanya karena silaturahmi, kemudian menambah wawasan terkait dengan pertanyaan Bu Umi. Yang pertama adalah saya sangat bersyukur tentunya saya menjadi calon guru. Kenapa? Karena pertama saya bertemu dengan teman-teman yang orang hebat tentunya, sehingga kita bisa sharing, bisa mencari ilmu dari mereka. Ilmu dan pengalaman itu yang luar biasa. Yang kedua adalah dari ilmu yang saya dapatkan di CBB ini benar-benar membuka mindset saya, benar-benar menjadi informasi yang baru saya, sehingga saya bisa mengaplikasikan, mengimplementasikannya di sekolah saya. Salah satunya adalah ketika filosofi Lagu Dewata itu tentang Ngarso, Sumbodo, Madya, Mamukarso, dan Kepulihan ini, di situ membuka saya bahwa seorang guru itu harus menjadi teladan bagi siswa. Nah, saya sendiri berarti kan harus menjadi yang terdepan, bagaimana mendampingi anak ketika pembelajaran, ketika di sekolah. Contohnya, misalnya saya dengan anak-anak mendampingi ketika sholat duha, sholat zuhur, karena sampai selesai sampai jam 2 ya Bun. Sampai jam 2 ada program lainnya. Baik. Jadi setelah itu kemudian juga ketika kita menjadi contoh dengan perkataan yang baik, dan sopan santun, budi pekerti, di situ benar-benar harus menunjukkan ya Bu ke anak-anak. Kemudian juga untuk teman sejawat, dengan masyarakat di sekolah kita itu yang harus kita kenalkan. Kemudian imannya namun kata itu membimbing, mengarahkan, mendampingi, gitu kan? Anak didik kita bukan hanya memerintahkan, kita hanya menunjukkan, tapi bagaimana kita mendampingi proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana kita menggali, menuntut potensi, bakat, minat, gitu kan? Sehingga mereka benar-benar terlihat ya potensinya, bakatnya di mana. Nah, salah satunya saya mendampingi anak-anak ini selain di proses pembelajaran, saya menjadi pembina untuk ekstrakurikuler itu baca tulis Al-Quran. Nah, di sana itu saya benar-benar mendampingi anak-anak bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, kemudian menulis Al-Quran dan lain-lain. Dan saya di sini sesuai dengan nyata saya pertama, saya ingin menggali potensi bakat mereka itu melalui materi sekolah. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi yang baik, saya sharing dengan sekolah, dengan teman-teman sejawat sama materi sekolah itu. Untuk apa? Nah, mereka bagaimana menggali potensi mereka. Contohnya mereka bisa membuat puisi, membuat pantun, kaligrafi, gitu kan? Kemudian dengan gambar kreativitas mereka, gitu. Sehingga terlihat, tergali, oh bakat mereka seperti apa, di mana, seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan selama lebih sebulan ini.
mereka dengan 2 minggu sekali itu prosesnya bergantian, 2 minggu kita gabung lagi mereka dikasih kesempatan lagi. Akhirnya termotivasi. Yang bagus itu ditampilkan di madik sekolah. Seperti itu. Jadi ya kemudian memotivasi yang lain. Memotivasi yang lain. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kan kita menggerakkan teman-teman bagaimana menyampaikan ke anak-anak, harus membuat sebuah karya yang bagus gitu. Ayo kamu, berarti kan nanti ditampilkan di mading sekolah. Oh ya Bu, ini saya ditampilkan. Oh saya belum. Berarti kan mereka gimana caranya menampilkan yang terbaik. Nah itu alhamdulillah sudah berjalan, terjadi dari sana. Nah itu Nada ini juga kita kan mendorong bagaimana siswa itu yang awalnya tidak mandiri, tidak percaya diri, sehingga mereka mandiri, percaya diri. Contohnya yang saya lakukan adalah ketika belajar, saya berikan kesempatan mereka memimpin doa bergantian. Jadi kan melatih kemandirian, berarti percaya diri. Di situ saya belajar bagaimana memimpin mereka, memimpin mereka untuk menjalani. Dan juga bagaimana cara saya benar-benar membuat pembelajaran itu yang nyaman, yang aman, yang memberikan inovasi ke mereka, gitu kan. Apalagi sesuai dengan perkembangan zaman ya, ber-21 saya itu menggunakan teknologi. Teknologi yang saya jadikan adalah buku dengan laptop, dengan ini ya, speaker, dan kemarin saya mempraktikkan anak-anak itu. Saya minta izin dengan kepala sekolah dengan teman sejawat setelahnya membagikan form. Nah itu mereka membuat apa? Membuat pembelajaran dari Canva. Gitu. Dan anak-anak sudah kasih. Itu jadi bagaimana mereka membuat pelajaran materinya tentang asma dari aplikasi Canva. Di Canva sebenarnya saya sudah laksanakan itu. Teknologi. Kalau biasa saya kelasnya itu harus panjang sekali nih. Kayak belajar baru 1,5 bulan, tapi proses belajar yang Ibu terapkan itu Ibu implementasikan sangat luar biasa. Tadi saya tangkap kan ada ini yang melihat membuka mindset. Jadi Ibu bikin tuh ketika mengikuti program itu jadi terbuka lagi ke mindset yang seperti apa Bu masuk di sini? Baik, nanti yang pertama itu yang saya katakan mindset. Oh ternyata mendidik anak itu dengan penuh cinta. Nah itu ya. Ya kan selama ini kita merasa menjadi guru ya sebagai guru kan yang harus memberikan pendidikan, pembelajaran, istilahnya tugas selesai gitu kan. Tapi bagaimana ya bagaimana itu mengajar dengan penuh cinta. Jadi benar-benar memang mendampingi mereka ketika mereka salah pun bagaimana kita cara menunjuknya, bagaimana cara melakukannya gitu. Itu yang saya rasakan kayak mendidik anak itu ya jadi bisa kita sebagai pendidik pengajar ya jadi sahabat terbaik mereka jadi kapan saja mereka bisa kita bagaimana kita mendampingi pelajaran Oh itu ya salah satu ini. Kalau kemarin-kemarin kita ya guru kan harus dihormati hebat gitu ya. Gitu. Mungkin ini bisa lebih kalau bisa kita katakan mungkin lebih atau Muri berpihak pada betul. Terus ini tadi kan saya perhatikan kan tadi kan arti nyatanya kan kayak mading itu kan berisi tadi tentang apa tuh itu juga di keagamaannya Betul. masalahnya. Jadi kan guru agama ya Bu ya, oh ya SPDI ya, gitu. Tapi memegang kelas juga nggak? Tidak. Oh tidak, jadi memang Terus absen di agama. Iya. Jadi semua tingkat, Semua tingkat semua tingkat gitu. 1 sampai 6 11 kelompok. Oh gitu. Kemudian dengan kan tadi ya aksi nyata ya karena saya seperti Ibu Titi terbuka mindsetnya, kemudian implementasi itu bagus sekali tadi mendorong anak-anak untuk bisa berani ya memiliki terus tampil kemudian menuangkan karyanya sehingga karya itu ketika di share pun ya anak-anak kan merasa ada kebanggaan ternyata diri terus bisa memotivasi itu ya Bu ya inspirasi gitu. Kemudian begitu sendiri setelah dalam 1 bulan itu ya mengikuti ya dari tahun akhir ini merasakan nggak sih gitu perubahan apa ya yang dilakukan
baik ya Bu, terima kasih. Yang saya rasakan perubahan itu ya sangat banyak ya Bu ya. Pertama saya merasa kita harus wise, bijaksana, gitu kan, ketika mengajar tadi yang berpihak kepada murid itu. Jadi kan segala sesuatu itu kita harus benar-benar murid ya ditambahkan dengan pembelajaran dan lain-lain. Kemudian kolaborasi yang baik itu yang tentunya luar biasa harus kita gali. Gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik. Nah di sini memang saya sering selalu melakukan kolaborasi itu apapun kita sharing dengan sekolah, dengan teman sejawat, dengan orang tua murid, komite sekolah, orang tua murid. Dan saya juga alhamdulillah sangat dekat dengan pendidikan Pendidikan, pemerintah agama Pendidikan, sehingga semua kegiatan apapun kita bisa dikolaborasikan, di-sharing, sehingga sama yang dengan kebiasaan-kebiasaan. Nah, alhamdulillah kita sepakati bahwa kegiatan itu ada yang sama, ada murid, kemudian ada kegiatan sholat Tuhan, tadarus, kemudian ada literasi. Nah, nanti diajarkan bagaimana literasi itu kan di halaman sekolah bersama dengan teman-teman. Kemudian literasi digital juga ada kan, literasi digital saya juga menyampaikannya dengan hebat aja melalui kemudian juga di mading sekolah. Kemudian teman-teman sejawat juga ada pojok baca kan di kelas masing-masing, literasi. Kemudian ada senam bersama teman-teman. Kemudian ada menjawab soal bareng tuh bersama-sama di sekolah. Kemudian juga pembiasaan menyampaikan kemarin saya sharing ke teman-teman tuh, ya kita punya icon apa nih kita selain dunia. Kalau kita kan punya icon dunia, jadi kita tuh sekolah di Depok itu dunia itu bisa 7 gitu. Nah selain icon dunia kita punya apa lagi nih gitu kan, punya brand apa lagi. Alhamdulillah dengan kolaborasi yang baik, sharing bersama, kita ada namanya program One Week One Greetings. Satu minggu satu ucapan salam gitu. Kemarin kita udah lakukan, yaitu misalnya minggu ini good morning gitu. Jadi guru, anak gitu kan ketika bertemu selain assalamualaikum, good morning. Di pembelajaran juga guru menyampaikannya selain assalamualaikum, good morning. Nah minggu ini dengan how are you today gitu. Jadi one week one thing gitu. Kemudian juga ada gerakan makan bersama, gerakan makan sehat gemase sebenarnya Bu, gerakan makan sehat. Nah itu dilakukan setelah ini olahraga. Anak jadi bawa bekal makan, jadi ada sayur-sayuran, ada buah, nanti dimakan bersama-sama teman-temannya itu pada saat setelah ini olahraga gitu. Jadi kolaborasi yang pernah dilakukan itu selain dengan sejak jalan dengan siapa lagi Bu? Terkait dengan masa ya, tadi kan menyebutkan ada di masa. Itu kolaborasinya selain dengan rekan sejawat juga akan melibatkan tentunya pasti Bu ya, tentunya ketika apapun ya kita kolaborasi dengan orang tua murid. Saya memberikan informasi ke orang tua murid dengan melalui komite, dengan kelas, orang tua pun dari melalui WhatsApp group gitu kan. Alhamdulillah di sini terjalin baik antara sekolah dengan komite, dengan kelas, orang tua murid itu dengan siswa. Kolaborasi itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi itu termasuk juga aksi nyata ya? Aksi nyata. Kemudian juga kan Bu, saya itu kan ada yang namanya peran guru itu kan coaching ya dengan teman sejawat. Alhamdulillah saya itu suka sharing ke teman-teman tentang metode pembelajaran, saya sharing bersama. Saya diberikan kesempatan untuk sharing ke teman-teman sejawat dengan Pak sekolah. Nah akhirnya kegiatan itu saya bilang diikuti dengan teman yang lain kan. Akhirnya kita ada program namanya sharing bersama setiap hari Sabtu. Nanti bergantian itu masuk. Tanggapan teman-teman gimana ketika Ibu kan bisa untuk menyampaikan ini ya, apa namanya ya udah baca, metode dan sebagainya, mungkin gimana pembelajaran di guru pengarang seperti apa, mungkin saya yakin Ibu juga ini. Bagaimana tanggapan teman-teman? Alhamdulillah teman-teman itu merespon dengan baik, mereka memberikan doa, memberikan support ke saya kan. Alhamdulillah Bu, dengan bergerak ini
apalagi dengan kepala sekolah juga alhamdulillah motivasinya luar biasa ke saya. Ayo Bu Titin semangat, harus selesai sampai selesai, pokoknya jangan pantang mundur, pantang menyerah seperti itu. Kemudian juga ya alhamdulillah dengan respon baik itu, ketika saya memberikan suatu ide, mereka merespon dan dijalankan semuanya program itu dengan baik. Akhirnya kita buat program itu sharing bersama Debat Sabtu, jadi bergantian teman-teman besok saya lagi. Awalnya Bu Titin yang mulai betul. Terus kemudian bahkan tanggapannya bukan hanya tanggapan yang baik ya, tapi malah diikuti. Nah, ya, saya bilang harus diikuti dengan yang lain. Jadi saya yakin teman-teman kan punya kelebihan gitu kan, yang harus di-sharing ke teman-teman yang lain. Gitu Bu. Jadi seperti itu. Ya, terkait dengan hal itu kan kalau dalam satu lingkungan ya gitu. Alhamdulillah sih kalau semuanya ya, bukan hanya hampir seluruhnya tapi semuanya bisa mendukung. Tapi ada nggak gitu yang kadang mungkin apakah feedback gitu ya, yang terkadang kan kita pengennya manusiawi banget ya, pengen dapet feedback itu yang baik gitu kan. Nah kalau misal gitu loh, atau itu mengalami, atau misalkan saya contohkan apabila gitu ya mendapatkan feedback yang kurang apa ya, berkenan di hati sebenarnya, itu bagaimana ya menyikapinya? Ya alhamdulillah ya Bu, selama yang saya sharing, yang saya jalankan sih feedbacknya ya baik-baik aja gitu kan. Alhamdulillah sih selama ini teman-teman merespon dengan baik semua seperti itu. Gitu aja. Paling memang kadang tantangan itu kan ya, ketika melakukan sesuatu kan pasti ada tantangannya kan. Kita butuh waktu yang lebih gitu kan dari waktu sebelumnya. Nah salah satunya juga hari ini Pun kita ada namanya Market Day. Itu saya lupa. Market Day itu dilaksanakan sebulan sekali. Saya sharing kepada kepala sekolah, teman-teman, apa nih kewirausahaan nih yang kita buat nih di sekolah kita buat melatih anak-anak jiwa kewirausahaannya kan. Nah itu terbentuklah saya bilang Market Day. Nah akhirnya disepakati karena hari ini terlaksana gitu kan. Nah, paling kan tantangannya di situ ya, ketika kita share ke orang tua murid gitu kan, kemudian anak-anak belajar. Tapi sih alhamdulillah ketika dilaksanakan tuh mereka happy, senang gitu. Orang tua murid juga malah ada yang mendukung sampai ke sini kan, mau jajan gitu, mau beli hasil dagangan anak-anak gitu. Guru-guru juga antusias membeli makanan. Ya seperti itu sih, cuma itu aja. Paling untuk feedback teman-teman sih, alhamdulillah sih rasanya baik-baik. Dan malah mendukung, kemudian bisa dijadikan program sekolah ya, aktivitasnya yang awalnya kayak tadi sharing. Oh ini ibu yang malah sama kelas sekolah itu dikasih kesempatan, itu luar biasa banget gitu ya. Alhamdulillah ibu mendapatkan lingkungan kerja maksudnya iya betul, itu kelebihan alhamdulillah Bun saya. Jadi kan itu kekuatan anugerah juga tuh benar, ibu tuh itu kedepannya kan itu sangat memberi kekuatan banget gitu untuk menjalankannya. Baik Bu, kalau selanjutnya terkait dengan apa yang sudah dilakukan, kemudian perubahan-perubahan gitu. Bu Titin sendiri merasa apakah ini sudah maksimal nih, saya puas nih dengan kinerja saya, dengan apa yang saya capai gitu. Atau ada yang merasa ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Ya tentunya Bun, sebagai manusia itu kita nggak boleh berpuas diri ya gitu. Saya sendiri merasa masih banyak ya harusnya diperbaiki kekurangannya. Ya paling masalah kayak teknologi gitu kan. Yang saya rasakan ya kalau teknologi ini kan satu kita harus benar-benar ini ya kerjasama baik sama orang tua. Karena kan ada anak yang tidak punya handphone, tidak punya yang teknologinya. Kemudian juga bagaimana kita bersosialisasinya mereka biar supaya tidak ada masalah kan, seperti itu gitu. Kalian seperti itu bagaimana tinggal teknologinya. Saya juga bagaimana nih menibaimu lagi, mencarimu lagi. Satu nih udah saya laksanakan, gimana besok mencari lagi gitu. Akhirnya saya belajar lagi gitu kan. Kemarin saya dengan apa, besok saya harus dengan krisis, saya belajar dengan krisis gitu kan. Saya belajar dengan yang lainnya gitu. Saya seperti itu Bun. Jadi benar-benar saya memang belajar lagi. Saya ikuti dengan ikut workshop, dengan ikut ini ya kayak seperti itu buat seminar-seminar online gitu. Alhamdulillah sih saya peningkatan benar, pengembangan diri saya seperti itu. Selanjutnya capaian apa gitu ya yang telah ibu lakukan atau ibu capai khususnya 1 bulan terakhir ini dengan program yang ini, apalagi dengan backgroundnya itu adalah pembelajaran yang 1.1 dan 1.2 ini, capaian apa yang sudah
match gitu kan, dengan lain, oh hari ini udah nih, besok mana lagi nih gitu kan nih metodenya. Kemudian juga bagaimana media itu kan, media yang menarik sehingga anak juga merasa tertarik kan, menyenangkan untuk pembelajaran, itu metode dengan media. Kemudian juga itu tadi dengan berpihak pada murid, bagaimana saya benar-benar memberikan kesempatan anak-anak itu untuk mandiri, untuk percaya diri, kolaboratif. Nah, kolaboratif itu saya memberikan kesempatan anak-anak itu dengan kelompok berdiskusi gitu kan, bagaimana mereka mengerjakan kegiatan itu dengan kelompok mereka. Nah, di situ saya lihat bagaimana mereka bekerja sama, memecahkan suatu masalah, mengerjakan suatu kegiatan, tugas bersama-sama, sehingga menghasilkan sebuah karya bersama dengan kolaboratif seperti itu. Kemudian juga selain pencapaian di kelas, nah di sekolah tentunya ibu ya, di sekolah tadi yang banyak program-program itu yang sudah kita jalankan dengan pembiasaan-pembiasaan. Kemudian juga tadi yang ada brand-brand untuk sekolah kita gitu kan, ada One Week, One Meeting, ada Gemase, Gerakan Makan Sehat, kemudian juga ada yang namanya tadi Market Day seperti itu. Itu juga ada sharing bersama dengan teman-teman. Itu menjadi sebuah langkah awal ya untuk yang selama ini yang sudah saya lakukan selama sebulan ini. Ya, seperti itu. Kemudian juga saya pernah diberikan kesempatan, alhamdulillah dengan coach lain di sekolah, saya pernah sharing jadi trainer dengan teman-teman praktisi yang lain di Sekolah Guru Indonesia. Jadi saya biar skupnya linknya tuh lebih luas lagi. Memang harus di KKG juga udah. Betul sih, mengembangkan diri kita itu kan jejaringnya booking gitu untuk pengembangan diri seperti itu. Terus harapan ibu gimana? Harapan ibu setelah kegiatan melakukan aksi nyata, menjadi proses belajar aksi nyata, melakukan perubahan, kemudian bahwa ada capaian yang telah dicapai gitu ya, itu harapan terdepannya. Yang pertama mungkin harapan untuk diri saya sendiri ya Bun, saya menjadi lebih bijaksana lagi menjadi seorang guru. Saya bagaimana bisa menjadi seorang sahabat untuk murid-murid saya gitu kan, bukan hanya sebagai guru yang ditakutin orang nanti aja, tapi bagaimana saya bisa menjadi sahabat terbaik gitu kan. Kemudian juga saya bagaimana bisa mewujudkan karakter sesuai dengan visi saya. Di situ kan saya punya misi untuk visi ya Bu, mewujudkan anak yang kreatif, inovatif gitu kan, religius, kemudian sampai yang teknologi. Nah, itu menjadi tantangan saya bagaimana menekan teknologi. Itu dari pihak saya bagaimana mengembangkan potensi dalam diri saya bisa mencari ilmu lagi yang lebih banyak dari berbagai sumber. Kemudian dari pihak sekolah, untuk sekolah harapan saya dengan kegiatan ini menjadi sekolah yang luar biasa. Sekolah saya kan kecil ya punya ibu yang melihat kan gitu. Mudah-mudahan banyak program-program yang terbuka, yang istilahnya membuka sekolah kami lebih maju lagi, lebih dikenal lagi di masyarakatnya dengan pembiasaan-pembiasaan baik ya, seperti itu. Dan juga tentunya ilmu yang saya dapatkan, saya bisa bermanfaat lagi, saya bisa sharing lagi diri saya untuk sekolah dan masyarakat, bangsa dan negara. Luar biasa nih Bu Didin, semangatnya, amin, nyata yang sudah dilakukan gitu ya. Saya berharap sih tidak putus di tengah jalan ya Bu. Amin. Semangatnya terus ditingkatkan karena kita ini kan pembelajarannya masih panjang. Kurang lebih nanti sampai bulan Mei ya. Sekitar 9 bulan betul gitu. Jadi kan memang kita harus menjaga konsistensi. Betulnya ya. Penting sehat ya Bu. Sehat-sehat. Terus gini Bu Titin, kan terkait dengan kegiatan hari ini, pendampingan individu yang saya lakukan gitu. Hal menarik apa yang Ibu rasakan atau yang Ibu dapatkan gitu dengan kegiatan kita hari ini? Ya. Terima kasih. Pertama saya senang banget Ibu silaturahmi ke sini ya, menimbang untuk pendampingan ini. Tentunya kita tadi ya Bu ya, kita hanya ketemu di daring online, video maya, saya ketemu Umi dalam bentuk seperti ini. Sekarang saya melihat langsung ya Bu ya. Saya senang sekali tentunya Ibu Umi silaturahmi ke saya dengan penuh kekurangannya, kelebihannya seperti ini. Kemudian juga alhamdulillah tentunya saya bisa bertatap muka, bisa sharing bersama dengan Bu Umi, dan mungkin nanti Bu Umi bisa feedback kembali ke saya bagaimana nanti ke depannya biar supaya saya itu bisa lebih baik lagi ke depannya seperti apa.
saya bersyukur sekali Bu diberikan kesempatan untuk pendampingan KI1 hari ini ya Bu. Saya sangat bersyukur sekali, banyak banget manfaatnya. Kemudian ada hal yang perlu diperbaiki nggak Bu, khususnya dari saya ya, apa gitu ya dengan kegiatan hari ini saya ada di sini, apakah Ibu menangkap Bu sebaiknya begini gitu, ada perbaikan gitu yang perlu dilakukan oleh saya? Tentunya Ibu Nur sudah melakukan sebuah ini ya tugasnya yang udah luar biasa, yang sangat baik. Tentunya Ibu di grup juga sudah benar-benar ngasih informasi yang terbaik. Bisa juga enggak Ibu, alhamdulillah sudah, menurut saya sudah sesuai dengan tanggung jawabnya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Tidak ada. Ya. Pengennya sih memang selalu support ya Bu ya. Dalam kondisi apapun saya sih selalu berusaha. Iya luar biasa Bumi supportnya tuh di grup, aduh masya Allah, walaupun dalam keadaan apapun ya. Kemarin itu saya 2 kali itu seminggu kemarin pendampingan saya posisi di Korea itu Bu. Iya di Korea aja masih ingat kita kan. Itu jam kita kan dapat sesi 2 ya, jam 7 itu di sana udah jam 9 Bu. Iya kan. Jadi itu kita sampai jam 11. Masya Allah itu kan luar biasa Ibu semangatnya, masya Allah. Luar biasa. Enggak, saya kan nggak enak ya, aduh gitu, ini kan ya tanggung jawab gitu kan. Terus kemudian saya yang memang itu merupakan bagian dari ini memang harus saya lakukan gitu kan ya gitu. Terus kemudian saya memang senang juga, oh teman-teman kan aktif, itu saya senang banget di grup kita itu. Saya lihat teman-teman semuanya aktif dan apa namanya tuh tidak saling pengen kelihatan menonjol atau menjadi saling support untuk itu dan semuanya ini adalah orang-orang hebat gitu loh, punya prestasi masing-masing dan memang banget betul ya kalau memang setiap orang itu mempunyai bakat, mempunyai apa kompetensi masing-masing gitu. Tapi saling mendukung gitu luar biasa gitu. Ini adalah komunitas yang sangat luar biasa gitu. Saya senang merasakan ada di tengah-tengah itu gitu dan saling pengen belajar juga satu sama lain gitu. Saya pun juga begitu, banyak belajar dari teman-teman CGP gitu kan. Saya pas perkenalan kan teman-teman terkenal luar biasa, teman-teman saya CGP ini hebat-hebat yang saya dampingin ini. Saya pun merasakan itu. Jadi kan merasakannya saya kecil di antara yang besar-besar ini luar biasa. Enggak, kita tuh sama-sama ya. Justru saya juga sama Ibu merasakan apa yang Ibu rasakan. Saya bersyukur di komunitas ini dengan teman-teman yang saling support, memotivasi. Jadi benar-benar apapun kita nggak ada merasa minder atau gimana, kita benar-benar saling support gitu. Ini ya, terus saya sih kenapa kadang-kadang saya ingin Pak, ini maksudnya apa ya? Karena kehadiran itu penting. Kemudian terkait dengan tugas, kalau memang tugas itu ada deadline waktunya gitu ya, itu memang kalau bisa jangan sampai terlewat. Yang gitu kan saya ya Bu ya, ini kan panjang apa namanya prosesnya bulanan kan gitu. Terus kemudian kalau sampai nanti dinyatakan tidak lulus itu kan sia-sia banget gitu ya gitu. Ya walaupun ada beberapa yang penting saya mendapatkan ilmunya dan lain sebagainya, tapi kan akan lebih baik gitu ya. Iya betul. Kita berangkat bareng gitu, istilahnya selesainya juga bareng. Amin. Iya benar, dan bareng-bareng maju bersama. Kalau maju sendiri mah itu udah biasa gitu, tapi karena kalau maju bersama gitu. Tadi ada yang lupa saya, respon siswa sendiri Bu dengan aksi nyata yang Ibu lakukan. Kemudian tentu kan ada perubahan-perubahan yang Bu Titi lakukan dengan teknologi dan sebagainya, itu respon anak-anak sendiri gimana Bu? Alhamdulillah Bu, sesuai dengan yang testimoni yang saya share di aksi nyata 1222 juga itu anak-anak responnya sangat baik, feedbacknya sangat baik. Mereka istilahnya menyenangi pembelajaran yang saya berikan. Karena apa? Karena benar-benar mereka lebih kreatif, lebih inovatif. Contohnya saya memberikan kesempatan pada saat itu anak-anak diberikan kelompok, kemudian mereka buat mind mapping, istilah mind map. Nah di situ mereka kan selain kerjasama ya, benar-benar mengeksplor nih apa sih yang harus saya berikan nih, ternyata alhamdulillah membuat sebuah karya itu yang luar biasa gitu. Nah itu mereka pengalaman yang luar biasa. Mereka misalnya diberikan kesempatan untuk kreatif, untuk inovatif, apalagi religius ya Bu, tentunya kan saya sebagai guru agama ya gitu kan, istilahnya mendampingi anak-anak dalam beribadah, dalam kebiasaan yang baik, dan juga saya selalu mengingatkan dengan perkataan yang baik, jadi pekerti yang baik. Itu mereka sangat senang. Bu Titi itu tidak hanya memberikan pelajaran seperti biasa, tapi bagaimana memberikan ini ya, motivasi, memberikan semangat, dan juga supaya kita tuh bekerjanya baik terus gitu kan. Nah kemarin juga sama Bu, saya memberikan kesempatan tuh anak-anak pengamatan kan. Anak-anak buat sebuah pengamatan di rumah, buat toples, 2 toples, yang satu disinasi, dua-duanya disinasi, tapi
ditempel dengan ini kata-kata yang baik satu, atau lagi dengan kata yang tidak baik. Itu masya Allah ternyata Bu luar biasa. Hasilnya mereka membuktikan sendiri. Ya Bu ternyata yang satu tuh dengan kata yang baik itu nasinya tetap biasa. Yang dengan kata-kata yang itu dengan itu berjamur kuning. Nah itu di situ saya memberikan kesempatan langsung ya mereka mengamati langsung. Kemudian mereka memberikan kesimpulan. Oh ternyata memang harus berkata yang baik. Jadi bukan hanya kita ya nyuruh berkata yang baik gini-gini. Tadi bagaimana mereka memberikan kesempatan itu. Jadi alhamdulillah sih respon feedback untuk anak-anak itu saya alhamdulillah baik, menyenangkan, seru gitu ya, seru, merasa terbebani ya. Betul, gitu. Merasa kayak belajar itu kayak sambil main. Sambil gitu ya. bermain. Saya berikan metode menyenangkan gitu. Kayak match aja kan Bu, saya tuh mereka berhadapan tuh kan, yang satu bicara, yang satu diam dan bergantian. Kemudian ada yang menulis soal, menulis jawaban. Ayo cari bagaimana nih soal jawabannya. Itu kan kreativitas kita ya, bagaimana mereka senang gitu belajarnya, enggak monoton, enggak mendengarkan gitu kan. Saya sebagai guru cuma memberikan informasi, ilmu. Bagaimana mereka diajak bermain sambil belajar. Kelas 1 kan contohnya Bu, kelas 1 ya, saya ajak kayak, ayo kita bermain TikTok, padahal sih enggak ada handphonenya kan. Itu tuh ini berbaris. Jadi yang ngomong nanti saya tanya nih, jawab nggak bisa belakang, maju gitu kan. Buat lingkaran gitu. Selain di kelas juga di halaman mereka buat lingkaran, buat kelompok. Kayak gitu-gitu sih alhamdulillah sih responnya. Iya,